10 Juli 2020, seluruh umat muslim di dunia mengucap syukur atas kembalinya Masjid Hagia Sophia. Dan saat itu pula menjadi sejarah baru bagi masyarakat Turki dan umat Islam di seluruh penjuru. Pada hari yang sama, ribuan masyarakat Turki berbondong-bondong memadati halaman Hagia Sophia dengan serentak bersujud syukur setelah keputusan resmi itu diumumkan di Ankara. Lantunan azan maghrib pertama setelah 86 tahun lamanya kini dikumandangkan. Dari bangunan megah bekas gereja ortodoks itu disambut tangis haru. Wacana tentang mengembalikan Hagia Sophia kembali menjadi masjid selalu mengemuka. Sejak tahun 2012 lalu, Saleh Turhan selaku Kepala Asosiasi Pemuda Anatolia mengatakan, membiarkan Masjid Hagia Sophia hanya berfungsi sebagai museum adalah penghinaan bagi umat Islam. Hal ini dikarenakan fungsi masjid ini melambangkan perilaku buruk Barat dan Turki terhadap umat Islam. Sebagai cucu dari Mehmet, sang penakluk, membuka Hagia Sophia kembali menjadi masjid adalah hak kami. Akan tetapi, penolakan justru datang dari kalangan gereja Turki. Menurut mereka, ketika pemerintah mengembalikan fungsi masjid, maka umat Kristiani tidak bisa melaksanakan ibadah di tempat itu. Bahkan, gereja melihat ada potensi kekacauan bila fungsi itu dikembalikan. Di setiap awal bulan Juni, aktivitas kelompok Muslim secara rutin merayakan Hari Penaklukan Konstantinopel dengan cara melakukan sholat maghrib di depan Hagia Sophia. Niat untuk mengembalikan Hagia Sophia menjadi masjid kian menguat ketika Presiden Erdogan dengan partai besutannya AKP atau Partai Keadilan dan Pembangunan berkuasa. Di tahun 2020, AKP bersemangat menggugat dekret presiden di tahun 1934 dikeluarkan Mustafa Kemal Atatürk dengan mengajukan gugatan ke Majelis Parlemen Turki. Dengan proses pembahasan selama 15 hari, Dewan Parlemen Turki mengabulkan gugatan yang bersangkutan dengan menyatakan dekret presiden di tahun 1934 dibatalkan demi hukum. Berbagai kritikan berdatangan mulai dari sebelum penetapan hingga argumentasi yang bernada memicu perpecahan. Sebelum wacana pengembalian, otoritas Yunani menganggap hal itu bukanlah tindakan yang tepat, hingga harus melayangkan surat protes ke UNESCO di awal bulan Juli. Tak hanya Yunani, negeri Paman Sam Amerika juga ambil suara dengan mendesak pemerintah Turki untuk mempertahankan status museum di Hagia Sophia. Tak hanya itu saja, Kepala Pendeta Kristen Ortodoks yang berbasis di Istanbul juga mengatakan, mengonversi Hagia Sophia menjadi masjid akan mengecewakan bagi umat Kristen dan akan berdampak memecah Timur dan Barat. Dengan berbagai macam kritikan yang datang, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu menanggapi dengan tenang. Menurutnya, status Hagia Sophia bukanlah masalah internasional, melainkan kedaulatan nasional sendiri bagi negara Turki. Dengan kata lain, Turki berhak membuat putusan akhir mengenai status Hagia Sophia. 1 jam setelah keputusan parlemen, Presiden Erdogan dalam pidato kepresidenan menyatakan, Hagia Sophia bukanlah kekayaan negara, melainkan hak Sultan Muhammad Al-Fatih yang semestinya dikelola oleh Badan Wakaf Muhammad Al-Fatih pula. Hal ini diartikan bahwa keputusan Mustafa Kemal Atatürk yang mengubah Hagia Sophia menjadi museum adalah ahistoris dan melanggar hukum. Dilansir dari AFP pada hari Sabtu di tanggal 11 Juli 2020, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan, di tanggal 24 Juli akan diadakan sholat Jumat pertama di Masjid Hagia Sophia. Selain itu, meskipun sudah berstatus sebagai Masjid Hagia Sophia akan tetap terbuka bagi siapa saja.